Halo semuanya, video ini cuma buat orang-orang yang mentalnya kuat dan mau mengubah nasib finansial ya. Jadi, kalau kalian masih punya mental tempe, mungkin sebaiknya kalian skip aja video ini. Karena aku bakal ngomongin tentang beberapa tindakan yang nggak bijak yang kalian lakukan dalam hal finansial. Yang mana itu semua membuat kalian susah kaya dan nggak maju-maju. Ada banyak tanda-tanda atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwa kondisi finansial kalian sebenarnya lebih buruk atau dalam kata lain, lebih miskin dari yang kalian kira selama ini. Oke, tanda yang pertama yaitu kalian selalu gali lubang, tutup lubang. Ini istilah yang sering dipakai buat orang-orang yang terus-menerus berutang untuk melunasi utang lain. Misalnya, kalian ambil pinjaman online atau pinjol untuk bayar cicilan kartu kredit, tapi bulan depan kalian malah ngambil pinjaman lagi untuk bayar pinjol yang kemarin. Jadi kayak lingkaran setan, utangnya nggak habis-habis. Orang yang melakukan ini biasanya merasa kayak bisa mengelola utang dengan baik. Padahal yang mereka lakukan sebenarnya cuma menunda masalah. Setiap kali kalian gali lubang baru buat menutup lubang yang lama, utang kalian semakin menumpuk dan bunga utangnya juga semakin besar. Bahkan dalam beberapa kasus, bunganya bisa melebihi pokok utang itu sendiri. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2023, sekitar 10% dari pengguna pinjaman online di Indonesia terjebak dalam situasi gali lubang tutup lubang. Banyak dari kita yang terus berutang hanya untuk membayar utang sebelumnya, dan hal ini menyebabkan stres finansial jangka panjang yang bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Misalnya nih, kalian udah terjebak pinjaman online. Awalnya mungkin kalian cuma pinjam 3 juta buat biaya yang mendesak, kayak misalnya kebutuhan medis. Tapi karena kesulitan bayar utang itu, kalian akhirnya ngambil pinjaman baru sebesar 5 juta untuk melunasi utang yang pertama. Nah, seiring waktu, bunganya membengkak hingga utang kalian jadi 20 juta hanya dalam waktu beberapa bulan. Ini nggak cuma bikin finansial kalian kacau, tapi juga bikin kalian stres dan kesulitan fokus di tempat kerja. Lanjut, tanda yang kedua, nggak punya dana darurat. Kalau kalian belum punya dana darurat, itu bisa jadi tanda keuangan kalian rentan. Dana darurat ini penting banget karena fungsinya sebagai penyelamat kalau kalian tiba-tiba menghadapi situasi darurat, kayak kehilangan pekerjaan, atau sakit, atau ada kebutuhan mendesak lainnya. Misal kalian bekerja di suatu perusahaan dan tiba-tiba kalian kena PHK tanpa ada pesangon. Nah, kalau kalian nggak punya dana darurat, kalian jadi harus cari pinjaman atau menggunakan kartu kredit atau pinjol untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Padahal, kalau kalian dari sebelumnya udah punya dana darurat yang ideal, yaitu sebesar 3-6 bulan pengeluaran bulanan kalian bisa bertahan dan nggak perlu sampai mencari pinjaman. Menurut survei dari Bank Indonesia, hanya sekitar 25% masyarakat Indonesia yang punya dana darurat yang memadai. Sisanya sekitar 75% hidup tanpa cadangan dana darurat, yang artinya kita sangat rentan secara finansial ketika menghadapi kondisi darurat. Contoh kondisi darurat itu misalnya pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu ya. Sebelum pandemi, mungkin penghasilan kalian cukup stabil dari pekerjaan tetap. Tapi ketika pandemi terjadi, penghasilan kalian berkurang atau bahkan kalian kena PHK. Jadi pendapatan kalian turun drastis atau bahkan nggak ada. Nah, karena kalian nggak punya dana darurat, kalian terpaksa deh jual barang-barang berharga dan mungkin aset yang kalian miliki untuk bertahan hidup. Itulah kenapa kita harus punya dana darurat, karena kita nggak pernah tahu ada kondisi darurat seperti apa yang akan kita hadapi di masa depan. Next, tanda yang ketiga, kehabisan uang sebelum akhir bulan. Salah satu tanda keuangan kalian bermasalah itu adalah kalau kalian sering kehabisan uang sebelum gajian tiba. Ini biasanya terjadi kalau pengeluaran kalian lebih besar daripada pendapatan. Tapi kadang kalian nggak sadar atau denial mungkin ya. Kalian merasa gaji kalian udah cukup gede, tapi setiap akhir bulan, saldo rekening kalian malah tipis atau bahkan nol. Nah, biasanya nih, orang-orang yang ngalamin ini suka nggak sadar kalau pengeluaran kecil-kecil yang sering dianggap nggak signifikan sebenarnya punya efek besar. Kayak misalnya setiap hari kalian jajan kopi kekinian, atau makan di luar, atau ngerokok sebungkus sehari habis, atau beli barang-barang yang sebenarnya nggak kalian butuhkan. Awalnya mungkin nggak masalah, terasa kecil. Tapi kalau dikalkulasi selama sebulan,
Total pengeluaran ini bisa bikin kalian bokek sebelum gajian berikutnya. Hal ini bikin kalian nggak bisa menabung atau bahkan harus pinjam uang untuk bertahan sampai akhir bulan. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset keuangan Zapp Finance pada tahun 2022, sekitar 40% pekerja di Indonesia itu kehabisan uang sebelum akhir bulan. Salah satu alasan utama adalah karena gaya hidup konsumtif, terutama di kalangan anak muda ya, yang cenderung lebih sering nongkrong di luar atau belanja online. Katakanlah misalnya kalian punya penghasilan 6 juta dan kalian merasa nggak cukup. Setelah ngecek pengeluaran, mungkin ternyata setiap hari kalian beli kopi yang harganya 30.000, terus kalian juga makan siang di luar minimal 50.000, dan kalian sering tergoda promo belanja online. Nah, setelah dihitung-hitung, pengeluaran itu totalnya mencapai 3 juta per bulan, hanya untuk kebutuhan yang sebenarnya bisa kalian kurangi. Lanjut, tanda yang keempat, kecanduan cicilan atau pembayaran kredit. Kalau kalian sering mengandalkan cicilan atau pembayaran kredit untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, itu tanda bahwa keuangan kalian sebenarnya nggak sehat. Cicilan memang membuat barang-barang terasa lebih murah karena bisa diangsur ya setiap bulan. Tapi kalau kebanyakan, bisa-bisa malah bikin kalian terjebak utang. Misalnya kalau kalian beli barang-barang konsumtif, kayak handphone baru, baju baru, atau gadget lewat cicilan, awalnya mungkin terasa ringan, tapi lama-kelamaan cicilan itu menumpuk dan harus dibayar bersamaan setiap bulan. Akibatnya, gaji kalian habis hanya untuk bayar cicilan. Ini membuat kalian nggak punya ruang untuk menabung atau menyisihkan uang untuk kebutuhan darurat, apalagi investasi. Kalau menurut surveinya OJK di tahun 2021, sekitar 23% dari pengguna kartu kredit di Indonesia mengandalkan cicilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini terutama terlihat pada generasi muda yang merasa cicilan bisa membantu mereka memiliki barang-barang yang diinginkan tanpa harus membayar tunai. Padahal, kalau habit ini nggak dikontrol, cicilan bisa menjadi beban keuangan yang sangat besar buat kita. Misalnya kalian punya kebiasaan belanja barang elektronik lewat cicilan, dari smartphone, laptop, sampai TV. Awalnya kalian ngerasa aman-aman aja karena cicilan itu bisa dibayar setiap bulan. Tapi lama-lama cicilan yang harus kalian bayar itu bisa mencapai jutaan rupiah per bulan. Hampir setengah dari gaji kalian. Nah, setelah beberapa bulan, kalian mulai kesulitan bayar cicilan karena penghasilan kalian nggak cukup lagi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari plus cicilan tersebut. Jadi kalian terpaksa deh ngambil pinjaman lain untuk menutup utang. Yang mana itu semakin memperparah kondisi keuangan kalian, ya kan? Next, tanda yang kelima, tidak bisa menabung. Kalian merasa setiap kali dapat gaji, uang kalian itu langsung habis untuk kebutuhan sehari-hari, dan akhirnya nggak pernah ada yang bisa ditabung. Ini bisa jadi tanda kalian hidup paycheck to paycheck, alias hanya mengandalkan gaji setiap bulan tanpa ada sisa yang bisa disimpan. Kadang, orang yang hidupnya kayak gini tuh nggak sadar kalau mereka sebenarnya dalam kondisi finansial yang rawan. Kayak bayangin deh kalau kalian tiba-tiba harus menghadapi situasi darurat, kayak kecelakaan atau sakit. Kalian nggak punya dana cadangan untuk diandalkan. Jadi, daripada menabung, kalian terus-menerus menghabiskan penghasilan untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dihemat. Kayak nongkrong di kafe, beli barang impulsif, beli rokok, atau gaya hidup yang boros. Menurut survei dari Kata Data pada tahun 2022, 60% masyarakat Indonesia tuh kesulitan menabung secara rutin, terutama di kalangan generasi muda yang sering terjebak di gaya hidup konsumtif. Banyak dari kita yang biasanya merasa nggak punya cukup uang untuk ditabung setelah semua kebutuhan bulanan terpenuhi, padahal sebagian dari pengeluaran itu sebenarnya bisa dikurangi. Kayak misalkan, kalian selalu merasa gaji kalian tuh habis tiap bulan untuk bayar sewa kos, transportasi, dan makan di luar. Kalian merasa nggak mungkin kalian bisa nabung karena setelah pengeluaran rutin, uang kalian udah keburu habis. Nah, setelah kalian cek, ternyata kalian sering ngabisin uang untuk ngopi di kafe, beli baju diskonan, atau langganan aplikasi yang jarang kalian pakai. Makanya disinilah pentingnya kita untuk membuat budget alias bikin anggaran, dan mengurangi pengeluaran yang nggak penting. Supaya kita tahu pengeluaran mana yang bisa dikurangi, pengeluaran mana yang bisa diprioritaskan, dan kita bisa punya space untuk menabung. Next, tanda yang keenam, selalu mengandalkan pay later atau pinjaman online.
Ketika kalian terlalu sering pakai layanan pay later atau pinjaman online untuk beli barang-barang konsumtif kayak gadget, fashion, atau buat jalan-jalan, atau bahkan nonton konser, ini bisa jadi pertanda keuangan kalian itu sebenarnya nggak seimbang. Memang kelihatannya praktis ya, tinggal klik dan bayar belakangan, tapi jangan lupa nanti kalian juga harus bayar itu semua. Kalau kalian nggak mengatur penggunaan pay later dan pinjol ini dengan baik, cicilan dari layanan ini bisa menumpuk dan bikin pengeluaran kalian jadi semakin besar dari pendapatan. Dan masalahnya, banyak dari kita yang ngerasa aman karena bayarnya bisa nanti, tapi kenyataannya kita malah terjebak dalam utang yang semakin menumpuk setiap bulan. Apalagi bunga dari pay later atau pinjol itu kan bisa cukup tinggi. Dan kalau kita telat bayar, dendanya juga nggak main-main. Belum lagi beban mental yang harus kita tanggung karena dikejar-kejar debt collector. Kalau menurut survei dari OJK pada tahun 2022, sekitar 27% generasi milenial di Indonesia tuh menggunakan pay later atau pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif. Banyak dari mereka yang nggak sadar kalau penggunaan yang terlalu sering ini bisa bikin keuangan mereka semakin berisiko, terutama kalau cicilan nggak bisa dilunasi tepat waktu. Misalnya, kalau kalian sering banget pakai layanan pay later untuk beli barang-barang elektronik, belanja fashion, atau kebutuhan sehari-hari. Mungkin pada awalnya kalian ngerasa enak karena nggak perlu bayar tunai dan bisa cicil. Tapi lambat laun, cicilan dari pay later kalian menumpuk, sampai kalian harus membayar hampir dari setengah gaji kalian untuk melunasi semua cicilan itu. Akibatnya, kalian kesulitan untuk menabung atau bahkan memenuhi kebutuhan penting lainnya, kayak bayar sewa kos, listrik, pulsa, dan makan. Jadi, kebiasaan mengandalkan pay later maupun pinjol itu sebenarnya sangat nggak sehat ya buat kondisi finansial kita. Next, tanda yang ketujuh, nggak punya investasi sama sekali. Kalau kalian belum mulai berinvestasi atau bahkan nggak tahu gimana cara mulainya, itu bisa jadi tanda kalian belum memikirkan masa depan finansial kalian dengan serius. Banyak dari kita yang ngerasa kalau gaji kita itu udah cukup buat sehari-hari, tapi kita lupa kalau kita juga butuh dana untuk masa depan, seperti biaya pensiun, pendidikan anak, atau dana darurat yang lebih besar. Investasi itu penting banget, karena dengan menabung aja, uang kita hanya diam dan nilainya tergerus oleh inflasi. Sementara, kalau dengan investasi, uang kita bisa berkembang seiring waktu. Mulai dari investasi reksadana, saham, atau emas, properti, bisnis, semuanya bisa membantu kita menambah aset secara pasif. Tapi masalahnya, masih banyak orang yang merasa takut untuk investasi karena kurangnya edukasi atau malah berpikir kalau investasi itu hanya untuk orang kaya. Menurut survei dari OJK pada tahun 2022, hanya 4% dari penduduk Indonesia yang berinvestasi di pasar modal. Sementara sebagian besar masyarakat masih menabung di bank dengan bunga yang rendah, atau bahkan nggak punya tabungan sama sekali. Ini yang lebih parah. Banyak dari kita yang berpikir bahwa investasi itu berisiko tinggi, atau hanya untuk orang yang udah mapan aja. Padahal investasi itu bisa dimulai dengan modal kecil. Lanjut, tanda-tanda yang ke-8 yaitu siklus utang tanpa penurunan. Dan gak ada tanda-tanda utang kalian itu turun, itu jelas merupakan masalah keuangan yang serius. Seringkali kita merasa utang adalah hal yang wajar, apalagi kalau kita bisa mencicil setiap bulan. Tapi sebenarnya, kalau kalian gak punya strategi yang jelas untuk melunasi utang-utang kalian, bisa-bisa kalian malah terjebak dalam lingkaran utang yang terus membengkak. Ini terutama terjadi kalau kalian cuma fokus bayar cicilan minimum, atau malah ambil utang baru untuk bayar utang yang lama. Banyak dari kita yang terjebak pola pikir, nanti bisa lunas kok, aman, tanpa ada tindakan nyata untuk mengurangi beban utang. Padahal, dengan bunga yang terus berjalan, utang bisa membengkak jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2023, sekitar 50% pengguna kartu kredit di Indonesia hanya membayar cicilan minimum setiap bulan, yang sebenarnya bikin total utang mereka makin besar karena bunganya tetap berjalan. Hal ini menunjukkan betapa banyak orang yang terjebak dalam siklus utang yang gak ada habisnya. Next, tanda yang ke-9, tidak memiliki tujuan keuangan jangka panjang.
Kalau kalian hidup tanpa punya rencana keuangan untuk masa depan kalian, itu bisa jadi tanda kondisi finansial kalian sebenarnya kurang stabil. Mungkin sekarang kalian ngerasa keuangan kalian baik-baik aja karena gaji kalian udah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, untuk sesekali kalian foya-foya. Tapi, tanpa tujuan keuangan untuk jangka panjang, kalian bisa kesulitan di masa depan. Banyak orang yang hanya fokus untuk hari ini atau bulan ini, tapi lupa menyiapkan dana untuk pensiun, untuk pendidikan anak, atau untuk situasi darurat yang mungkin muncul. Nggak punya rencana buat masa depan itu sama aja kayak kita berkendara tanpa tahu arah. Kita mungkin bisa sampai di tujuan, tapi bisa juga kita tersesat di tengah jalan. Memiliki tujuan keuangan jangka panjang akan membantu kita menjaga arah dan fokus, dan bikin kita lebih siap kalau ada situasi yang nggak terduga. Menurut survei dari Prudential Indonesia pada tahun 2022, sekitar 64% masyarakat Indonesia belum punya rencana keuangan jangka panjang yang jelas, terutama terkait pensiun. Banyak dari kita yang mengandalkan tabungan tanpa memikirkan bahwa nilai uang bisa tergerus inflasi, dan akhirnya keuangan kita bisa sulit di saat kita udah usia lanjut. Misal nih, kalian adalah orang-orang di usia pertengahan 30-an, kalian udah bekerja lebih dari 10 tahun, dan gaji kalian mungkin udah 2 digit ya, udah 10 juta ke atas. Kalian merasa gaji itu udah cukup untuk kebutuhan harian, dan kalian gak pernah berpikir untuk menabung atau investasi buat masa depan. Nah, nanti 10 tahun ke depan, kalian baru sadar kalau kalian gak punya cukup uang untuk biaya pendidikan anak kalian yang semakin mahal. Karena kalian gak punya rencana keuangan dari awal, kalian terpaksa nyari pinjaman, dan malah jadi terjebak utang. Next, tanda yang ke-10, masih berharap bisa cepat kaya. Ini kalau kalian masih punya mindset bahwa bisa cepat kaya lewat investasi yang instan atau skema yang menjanjikan hasil besar dalam waktu singkat, itu tuh bisa loh jadi tanda kalian kurang stabil secara finansial. Karena banyak orang yang tergiur sama janji-janji investasi yang kilat, dari trading harian sampai skema Ponzi, karena berpikir itu cara yang paling cepat untuk memperbaiki kondisi keuangan. Padahal, pola pikir seperti ini justru bisa bikin kalian rentan rugi besar. Investasi yang terlalu cepat tanpa ada edukasi yang cukup bisa membuat kalian terjebak dalam keputusan-keputusan keuangan yang buruk. Nggak sedikit orang yang malah kehilangan semua uang mereka karena tergoda oleh keuntungan besar tanpa memperhitungkan risikonya. Sukses finansial itu nggak ada yang instan, guys. Kita butuh perencanaan, butuh kedisiplinan, dan butuh konsistensi. Kalau menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2021, sekitar 18% masyarakat Indonesia itu pernah menjadi korban investasi bodong atau skema cepat kaya. Fenomena ini sering terjadi karena banyak orang Indonesia yang tergoda oleh keuntungan cepat tanpa memperhatikan potensi risikonya. Lagi-lagi, ini karena kurangnya edukasi finansial. Next, tanda yang ke-11, percaya hanya butuh kerja keras untuk bisa kaya. Banyak nih orang yang berpikir kalau bekerja keras aja tuh udah cukup untuk bisa jadi kaya. Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Kerja keras memang penting, tapi tanpa strategi keuangan yang tepat, kalian bisa kerja banting tulang setiap hari, tapi hasilnya nggak maksimal. Kaya itu bukan cuma soal seberapa keras kalian bekerja, tapi juga bagaimana caranya kalian mengelola uang yang kalian punya. Orang yang hanya fokus untuk bekerja keras, tanpa memikirkan soal investasi, diversifikasi pendapatan, dan manajemen keuangan, cenderung merasa bahwa mereka cukup bekerja keras aja, tapi akhirnya tetap nggak bisa mencapai kebebasan finansial. Kerja keras aja nggak akan bikin kalian kaya kalau kalian nggak pintar mengelola uang kalian. Banyak orang yang udah kerja keras selama bertahun-tahun karena mereka nggak pernah mikir untuk menabung, investasi, atau mencari sumber pendapatan lain. Kunci sebenarnya untuk menjadi kaya adalah kombinasi antara kerja keras, cerdas, dan strategi keuangan yang baik. Berdasarkan survei dari OJK di tahun 2022, sekitar 70% pekerja di Indonesia itu hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, yaitu gaji. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari kita masih berpikir bahwa kerja keras di satu tempat itu cukup untuk memperbaiki kondisi finansial kita. Padahal nyatanya
Kebebasan finansial seringkali datang dari diversifikasi pendapatan dan investasi. Next, tanda yang ke-12, tidak mengedukasi diri. Kalau kalian nggak pernah belajar soal pengembangan diri atau keuangan, kalian mungkin nggak sadar kalau keuangan finansial kalian itu sebenarnya bisa lebih baik. Banyak dari kita yang terjebak dalam rutinitas yang itu-itu aja, karena kita nggak pernah mencari ilmu baru atau memperbaiki cara mengelola keuangan kita. Padahal di era informasi kayak sekarang, banyak banget sumber belajar yang bisa diakses dengan mudah. Dari buku, podcast, sampai video di YouTube. Nah, orang yang terus mengembangkan diri akan lebih mudah menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan penghasilan, untuk menabung, dan untuk berinvestasi. Gak ada kata terlambat untuk belajar. Dengan mencari ilmu, kalian bisa memahami cara mengelola uang, menghindari jebakan utang, dan mempersiapkan masa depan finansial yang lebih baik. Orang yang malas belajar atau ngerasa udah tahu segalanya, biasanya terjebak dalam situasi keuangan yang stagnan atau bahkan memburuk karena nggak punya keterampilan atau pengetahuan baru untuk menghadapi tantangan. Kalau menurut riset yang dilakukan oleh Katadata pada tahun 2022, hanya sekitar 11% orang Indonesia yang secara aktif membaca buku atau mencari informasi tentang keuangan pribadi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak yang kurang menyadari pentingnya belajar tentang manajemen keuangan dan pengembangan diri untuk memperbaiki kondisi finansial mereka. Lanjut, tanda yang ke-13, memiliki pandangan kepercayaan atau agama yang merendahkan kekayaan. Kadang, ada orang yang percaya bahwa kekayaan itu adalah sesuatu yang buruk atau bertentangan dengan ajaran agama atau kepercayaannya. Ini orang-orang yang mungkin menganggap kalau menjadi kaya itu bisa membuat mereka serakah atau jauh dari Tuhan. Pemikiran yang seperti ini bisa bikin kalian enggan untuk berusaha meningkatkan keuangan, padahal nggak ada yang salah dengan menjadi kaya selama itu didapat dengan cara yang benar dan digunakan untuk hal yang baik. Banyak ajaran agama yang sebenarnya nggak melarang kekayaan, malah justru mendorong kita untuk memanfaatkan kekayaan yang kita peroleh untuk membantu orang lain dan berbuat baik. Nah, orang yang memandang kekayaan secara negatif bisa nggak sadar kalau pemikiran itu sebenarnya ngerem potensi mereka untuk punya kondisi finansial yang lebih baik. Misalnya, kalian mungkin menolak peluang bisnis atau investasi karena merasa takut jadi materialistis, padahal kekayaan bisa jadi alat untuk membuat hidup kalian lebih sejahtera dan bermanfaat bagi sesama. Menurut studi dari Pew Research Center, di negara-negara dengan mayoritas penduduk yang religius, kayak Indonesia, beberapa orang masih menganggap bahwa mengejar kekayaan bisa merusak nilai-nilai spiritual. Tapi ajaran agama seperti Islam itu sebenarnya justru menekankan pentingnya harta yang diperoleh dengan halal dan bagaimana harta tersebut bisa digunakan untuk membantu orang lain, seperti lewat zakat dan sedekah. Next, tanda yang ke-14, yaitu hanya punya satu sumber pemasukan. Kalau kalian hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, kayak gaji dari pekerjaan utama, itu bisa bikin keuangan kalian jadi rentan. Kayak misalnya kalau kalian tiba-tiba kena PHK, amit-amit ya, atau perusahaan tempat kalian bekerja itu mengalami musibah. Kalian langsung kehilangan satu-satunya sumber pemasukan ini. Ini kan bisa jadi masalah besar, terutama kalau kalian nggak punya tabungan darurat atau cadangan lain. Dan mengandalkan satu sumber pendapatan aja itu juga bisa membatasi potensi kalian untuk berkembang loh. Karena dengan punya beberapa sumber pendapatan atau diversifikasi, kalian bisa lebih aman secara finansial dan punya peluang lebih besar untuk menabung atau investasi. Misalnya, selain pekerjaan tetap, kalian bisa mulai bisnis kecil-kecilan, atau ambil kerjaan freelance, atau investasi yang menghasilkan passive income. Kalau menurut survei dari Bank Indonesia tahun 2022, sekitar 65% pekerja di Indonesia itu hanya punya satu sumber penghasilan, yaitu dari pekerjaan tetap. Situasi ini membuat banyak dari kita rentan kalau terjadi krisis ekonomi atau pemutusan hubungan kerja, karena tidak ada sumber pemasukan cadangan yang bisa menopang kebutuhan hidup kita sehari-hari. Next, tanda yang ke-15, butuh orang lain untuk memotivasi diri. Nih, buat kalian yang selalu ngerasa butuh motivasi dari orang lain untuk bergerak atau mengambil tindakan,
Ini bisa jadi tanda-tanda loh bahwa kalian itu sebenarnya kurang inisiatif dalam mengatasi masalah keuangan kalian. Orang yang selalu menunggu dorongan eksternal, entah itu dari keluarga, dari teman, dari pasangan, atau dari atasan, biasanya nggak punya motivasi internal yang kuat untuk mengubah hidupnya sendiri. Akibatnya, mereka seringkali tertinggal dalam hal perbaikan keuangan atau pengembangan diri. Motivasi internal tuh ibarat kunci buat bisa mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Kalau kita terus bergantung pada orang lain untuk memotivasi kita, begitu dorongan itu hilang, kita juga kehilangan semangat, iya kan? Pada akhirnya, tanpa inisiatif pribadi, sulit untuk membuat perubahan yang nyata dalam hidup, termasuk memperbaiki kondisi finansial kita. Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh American Psychological Association, orang dengan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri lebih mungkin untuk mencapai tujuan keuangan dan profesional mereka. Sebaliknya, orang yang mengandalkan motivasi ekstrinsik atau dari luar lebih cenderung mengalami stagnasi karena mereka hanya bertindak jika ada dorongan dari orang lain. Kayak misalnya nih, kalian tuh adalah seorang karyawan yang selalu menunggu bos kalian memberikan arahan tentang apa yang harus kalian lakukan. Dalam hal keuangan pribadi, kalian juga nunggu teman kalian untuk ngasih tahu kapan harus mulai menabung atau berinvestasi. Karena selalu menunggu dorongan dari eksternal, kalian gak pernah benar-benar inisiatif mengambil langkah untuk memperbaiki kondisi keuangan kalian sendiri. Kalau kalian gak mengubah hal ini, pada akhirnya, kemungkinan besar kalian bakal tertinggal dibanding teman-teman kalian yang udah mulai mengatur keuangan mereka sejak awal. Karena teman kalian itu punya motivasi untuk belajar dan bergerak sendiri tanpa harus ada bantuan atau dorongan dari orang lain. Lanjut, tanda yang ke-16, punya tagihan yang gak terkendali. Kalau tagihan kalian terus menumpuk dan kalian bahkan gak bisa bayar semua tagihan itu tepat waktu, itu pertanda kalau kondisi keuangan kalian udah masuk zona merah alias udah red flag banget. Banyak orang yang ngerasa bahwa kondisi keuangannya masih aman karena masih bisa survive setiap bulan, tapi mereka nggak sadar bahwa tumpukan tagihan ini adalah sinyal masalah keuangan yang jauh lebih besar di masa depan. Ketika pengeluaran kalian lebih besar daripada pemasukan dan kalian nggak bisa mengendalikan tagihan, lambat laun kalian bisa terjebak dalam utang yang semakin membesar. Tagihan yang nggak terkendali itu bisa berupa cicilan kartu kredit, pinjaman online, atau bahkan pembayaran bulanan seperti listrik dan air yang terus tertunda. Kondisi ini akan membuat kalian sulit keluar dari krisis keuangan karena bunga dan denda dari tagihan yang nggak terbayar itu akan semakin menambah beban keuangan kalian. Data dari OJK di tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 42% masyarakat Indonesia punya utang yang lebih besar daripada kemampuan mereka untuk membayar, terutama dari penggunaan kartu kredit dan pinjaman online. Hal ini seringkali terjadi karena kurangnya perencanaan keuangan dan kebiasaan hidup konsumtif. Lanjut, tanda yang ke-17, memiliki kecanduan yang tidak sehat. Kecanduan di sini nggak cuma soal narkoba atau alkohol ya, tapi juga bisa berupa gaya hidup konsumtif yang nggak sehat. Misalnya, kalian terus-terusan menghabiskan uang untuk belanja online, ngopi di tempat-tempat yang mahal, atau ikutan tren gadget terbaru setiap tahun. Itu bisa bikin keuangan kalian berantakan tanpa kalian sadari. Biasanya, orang-orang yang kecanduan pada hal-hal materi kayak gini, itu biasanya nggak pernah puas. Selalu pengen beli barang yang lebih baru, lebih mahal, atau lebih keren. Akhirnya, pengeluaran kalian jadi lebih besar daripada pemasukan. Dan lama-kelamaan, kalian bisa terlilit utang atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan penting. Kalau kalian kecanduan pada gaya hidup konsumtif, kalian tuh biasanya nggak sadar kalau kalian sedang berada di jalur yang salah. Karena mungkin lingkungan kalian juga punya kebiasaan yang sama. Akibatnya apa? Kalian terus mengikuti tren tanpa memikirkan dampaknya terhadap kondisi keuangan jangka panjang. Menurut survei dari Kata Data Insight Center atau KIC di tahun 2023, 62% generasi milenial dan Gen Z di Indonesia mengaku sering melakukan belanja impulsif, terutama untuk barang-barang yang nggak mereka butuhkan. Kebiasaan ini sangat memengaruhi keuangan mereka, terutama jika dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Next, tanda yang ke-18,
tidak mampu menaikkan level income. Banyak nih dari kita yang merasa udah bekerja keras setiap hari, tapi tetap nggak ada peningkatan dalam keuangan kita. Nah, ini bisa jadi tanda kalau kita itu sedang terjebak dalam pola pikir stagnan, di mana kita merasa nyaman dengan keadaan yang ada sekarang, dan nggak mencoba mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan kita. Misalnya nih, kalian udah bekerja di tempat yang sama selama bertahun-tahun, tapi kalian nggak pernah minta kenaikan gaji, atau kalian cuma mengandalkan satu sumber penghasilan, dan nggak tertarik untuk mencoba hal baru yang bisa meningkatkan income kalian. Di era teknologi dan internet yang menyediakan banyak peluang baru kayak sekarang ini, nggak berusaha untuk menaikkan pendapatan itu bisa jadi masalah besar. Kalau kalian nggak mencoba berkembang, sementara kebutuhan dan biaya hidup terus naik, lama-lama kalian bakal ngerasa kalau keuangan kalian itu nggak pernah cukup. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2022, upah real di Indonesia atau upah yang sudah disesuaikan dengan inflasi mengalami stagnasi dan bahkan penurunan pada beberapa sektor. Ini artinya, kalau kalian nggak berusaha mencari peluang lain untuk menaikkan income, daya beli kalian bakal terus menurun karena inflasi. Gimana? Dari semua tanda-tanda tadi, kalian punya yang mana aja? Coba tulis di kolom komen ya. Semoga pembahasan tadi bisa memotivasi kalian untuk mulai take action demi memperbaiki kesejahteraan hidup. Karena percuma ya, udah tahu semua kekurangan, tapi kalian tetap aja nggak ngelakuin apa-apa untuk mengubah itu. Oke, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.